berkumpullah orang Arab kafir Quraisy, kepala-kepala suku, di sebuah tempat di kota Makkah, namanya Darun Nadwah. Apa namanya? Darun, rumah. Nadwah, rumah pertemuan. Sekarang mungkin di masyarakat Melayu ada namanya balai pertemuan, atau masyarakat modern ada namanya kantor DPR, DPRD, tempat berkumpulnya wakil-wakil rakyat. Maka di kota Makkah mereka sudah punya itu, namanya Darun Nadwah. Pendiri Nadwah, Darun Nadwah itu namanya Qusay. Muhammad SAW, anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay. Bisa diingat? Insya Allah berarti tak ingat. Muhammad SAW, anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak, saya pun lupa, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay, datuk Nabi yang kelima. Qusay ini orang kaya, dibuatnyalah rumah besar, berkumpullah kepala-kepala suku untuk memusyawarahkan setiap langkah dan kebijakan mereka. Hari itu mereka berkumpul, tepat pada hari Kamis, berkumpullah mereka semuanya di sana. Dalam perkumpulan itu mereka bahas agenda pertemuan hari ini adalah menetapkan bagaimana cara membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyakitkan, yang punya Darun Nadwah datuknya, kakeknya, mbahnya, tapi justru yang dibahas adalah bagaimana cara membunuh cucunya. Kurang ajar orang Arab kafir Quraisy. Tapi apa mau dikata, memang itu fakta yang terjadi, ditulis dalam kitab-kitab sirah. Lalu kemudian berkumpul mereka, yang menjadi ketua sidangnya adalah namanya Umar bin Hisham. Kalau saya sebut Umar bin Hisham, banyak orang tak kenal. Kenal Umar bin Hisham? Tidak, yang saya kenal Umar bin Khattab sama Pak Umar dekat rumah kami, Pak RT. Namanya Umar bin Hisham. Umar bin Hisham, tapi nama keren. Nanti kalau saya sebut nama kerennya, oh kalau itu kenal. Namanya Abu Jahal. Abu Jahal. Makanya kalau kenalan sama orang itu, tanya baik-baik namanya. Nama kau siapa? Nama saya Ibrahim. Ku cari kemarin di Facebook tak ada Ibrahim, rupanya Bram. Nah, begitu juga dengan ini. Nama dia Umar bin Hisham, tapi selalu dipanggil orang Abu Jahal. Dialah pimpinan sidang. Kenapa pula Abu Bapak Jahal bodoh, Pak bodoh pula bisa jadi pimpinan sidang? Kok bisa dia? Mungkin banyak duit dia nyawer serangan Fajar. Sekarang kan tak penting mau bodoh mau apa, ijazah bisa dibeli, apapun bisa, semua udah. Yang penting duduk di situ kan. Nah, sampai mana ceritanya tadi? Pagi ini, kebetulan sidang itu pagi. Kata si Umar bin Hisham alias Abu Jahal tadi, pagi ini agenda kita adalah bagaimana untuk menyelesaikan, memberantas, membunuh orang yang selama ini sudah membuat kekacauan stabilitas masyarakat kafir Quraisy. Dulu kita enak-enak saja, tiba-tiba datang dia satu ini. Ini harus kita habisi ini. Bagaimana cara membunuhnya? Saudara-saudara sekalian, ada yang bisa ngasih pendapat? Datang satu, angkat tangan ngasih pendapat. Tuan Kepala Sidang Abu Jahal, ya, menurut pendapat saya, kita antarkan dia ke tempat yang jauh. Kita cari tempat yang jauh, kita buang dia ke sana. Tenang kita di kota Makkah nih. Mau mabuk, mabuk. Mau berzina, zina. Mau mencuri, mencuri. Mau merampok, merampok. Supaya dia tidak mengganggu kita. Tangkap dia, ikat dia, naikkan ke onta, antar ke tempat yang jauh. Selesai. Tapi ada yang tak setuju. Saya kurang setuju. Kenapa kamu tak setuju? Karena Muhammad SAW itu punya aura, punya karisma kepemimpinan yang luar biasa. Nanti kalau kita buang dia ke tempat yang jauh, tiba-tiba di sana dia membuat kekuatan. Di sana nanti banyak pengikutnya, tiba-tiba dia balik ke kota Makkah, balas dendam dia, mati kita semua.
Berpikir juga mereka. Iya juga ya. Gawat ini nanti katanya kan. Kalau begitu pendapat pertama jangan diterima. Tolak. Tanya lagi. Ada pendapat yang kedua? Ada. Apa pendapatmu? Pendapat saya Tuan Abu Jahal, tak usah kita antar dia jauh-jauh. Jadi bagaimana? Kita cari kayu yang kuat, kita buat kotak, kita tangkap Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masukkan dia ke dalam, paku kuat-kuat, ikat dia, letakkan samping Ka'bah. Jangan kasih makan, jangan kasih minum, biarkan kering 3 hari, mati dia. Simple. Tapi pendapat ini ditolak juga. Kenapa? Karena sekeliling kota Makkah itu banyak pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu orang menyebut pengikut, kalau sekarang follower. Kalau sampai dia diusik, kalau sampai dia ditangkap, kalau sampai dia dikurung, dibiarkan dia kering di samping Ka'bah, mati, meninggal, maka ini Makkah akan bergejolak, mengamuk semuanya. Hati-hati. Jadi ternyata cerita-cerita ini mirip-mirip gitu juga. Udah ada dari dulu, udah ada cerita lama ini. Kalau sampai dia diletakkan di samping Ka'bah, maka seluruh pengikutnya ini akan mengamuk. Kalau sudah mereka mengamuk, siapa yang mampu mengamankan kota Makkah Al-Mukarramah? Akhirnya terdiamlah mereka semua, bingung mereka. Cemana mengatasi? Cuman itulah hebatnya masyarakat jahiliyah ini. Sejahat-jahat jahiliyah, tak ada terpikir di kepala otak mereka waktu itu, bagaimana kalau kita santet aja dia? Tak ada. Tak ada. Saya baca buku sejarah itu, tak ada satupun pendapat. Gimana kalau kita curi rambutnya, kukunya, giginya, habis itu kita bawa ke dukun? Tak ada. Jadi kalau gitu mana yang lebih hebat jahatnya? Orang jahiliyah atau zaman sekarang? Zaman sekarang masih pakai santet lagi. Makanya dulu ada RUU santet, rencana undang-undang santet, tak bisa disahkan oleh DPR. Kenapa? Tak ada, tak nampak antu itu sampai sekarang. Hilang pendapat nomor 1 tak bisa dipakai, pendapat nomor 2 pun akan memunculkan revolusi masyarakat. Akhirnya sidang buntu, sampai akhirnya Abu Jahal dapat ide. Saya dapat ide, kata Abu Jahal. Gimana Tuan Abu Jahal? Gimana kalau kita utus satu anak muda malam-malam masuk ke dalam kamarnya, lalu kemudian diambil pedang, pancung kepalanya pas dia sedang tidur. Terus selesai. Simple, modal tak banyak dan tak memicu keramaian. Ambil pedang panjang, masuk ke kamarnya malam-malam, pancung kepalanya. Selesai. Setuju? Itu orang Medan, tak mudah dipancing. Ternyata pendapat Abu Jahal ini pun tak diterima. Kata yang menolak, jangan macam-macam dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan manusia biasa. Dia itu adalah anak cucu dari Qusay. Qusay itu anak cucu dari Adnan. Adnan anak cucu dari Ismail. Ismail ada anak kandung dari Ibrahim alaihi salam. Mengalir darah Ibrahim dalam diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sampai Muhammad kita ganggu, seluruh Bani Hashim, seluruh Bani Abdi Manaf akan mengamuk dan pembunuh itu akan dicari. Terjadi perang besar antara dua suku. Akhirnya sidang pun buntu, deadlock. Buntu. Cuman bedanya kalau zaman sekarang sidang buntu, mereka coffee break. Dulu tak ada coffee break. Akhirnya buntu, diam. Akhirnya dapat ide Abu Jahal. Kata Abu Jahal, tunggu sebentar, ada ide baru, kata Abu Jahal. Apa caranya? Kalau satu orang yang membunuh, maka yang ditangkap satu orang. Kalau satu orang yang membunuh, yang berperang satu suku. Kalau begitu kita ganti ide baru. Setiap suku mengutus satu anak muda. Setiap suku satu anak muda. Setiap suku satu anak muda. Setiap suku satu anak muda. Ada 14 suku, utus 14 anak muda. Yang paling kuat tenaganya, yang paling panjang pedangnya. Maka 14 orang ini nanti malam masuk ke rumah Muhammad SAW, pancung kepalanya. Kalau sudah semua suku ikut, siapa yang mau ditangkap? Inilah ide korupsi berjamaah. Karena kalau satu orang yang buat, satu ditangkap. Tapi kalau semua buat, penuhlah LP.
Akhirnya hebat juga kau Abu Jahal. Inilah nia namanya Abu Bapak Jahal, bodoh Abu Jahal. Kenapa dia dibilang bodoh? Padahal otaknya cerdas. Maksudnya untuk yang baik-baik dia bodoh.